Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Bersama saya Elnita SPDGR. Pada kesempatan ini saya kembali ingin berbagi praktik baik. Kita sama-sama belajar cara menurunkan capaian pembelajaran pada tujuan pembelajaran. Namun sebelum saya lanjut, saya mengajak kita semua untuk lebih memahami apa itu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran sendiri sudah dikeluarkan oleh pemerintah kepada kita, di mana merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai murid pada setiap fase perkembangan, yang dimulai dari fase fondasi pada tingkat pendidikan anak usia dini sampai pada pendidikan tingkat dasar dan menengah, yaitu fase A hingga fase F. Sedangkan tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga kompetensi ini harus diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, ada 3 komponen yang harus kita muat, yaitu kompetensi, di mana kompetensi merupakan kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh murid atau ditunjukkan dalam bentuk produk yang menunjukkan bahwa murid telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu konten, di mana ini merupakan ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran. Dan yang ketiga, variasi yang menjelaskan tentang keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi yang perlu dikuasai oleh murid untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya, mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah yang kita butuhkan yaitu yang pertama kita harus menyiapkan dokumen capaian pembelajarannya. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan KKO atau taksonomi Bloom atau kata kerja operasional. Dan yang ketiga, kita harus menyiapkan buku guru atau buku materi pelajaran. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi contoh tentang pelajaran bahasa Inggris pada fase E, yaitu kita akan membuat contoh tujuan pembelajaran bahasa Inggris pada fase E. Sebelumnya, dalam capaian pembelajaran, capaian secara umum dalam pelajaran bahasa Inggris pada akhir fase E ini, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks otentik yang menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi dalam bahasa Inggris mulai berkembang. Peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Di dalam capaian pembelajaran itu ada elemen-elemen kompetensi dalam materi atau pembelajaran bahasa Inggris, di mana ada 6 elemen di dalam kompetensi bahasa Inggris, yaitu elemen menyimak dan berbicara,
Kemudian elemen membaca dan memirsa, menulis dan mempresentasikan. Jadi di dalam pelajaran bahasa Inggris, selain ada capaian secara umum, ada capaian berdasarkan elemen. Jadi di dalam bahasa Inggris ada 6 elemen yang harus dicapai. Kemudian ini adalah dokumen KKO-nya. Dan sekarang kita akan masuk pada cara membuat tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita menganalisis elemen yang ada di CP. Yang kedua, kita membuat kalimat kompetensi yang dibuat berdasarkan kata kerja operasional atau taksonomi Bloom. Yang ketiga, kita menuliskan konten atau pengetahuan inti yang harus dikuasai. Dan yang keempat, menuliskan variasi atau keterampilan berpikir yang harus dikuasai oleh siswa. Saya mengambil contoh elemen menyimak dan berbicara. Dari elemen menyimak dan berbicara sudah ada capaian yang harus dicapai. Dan contoh teks yang saya ambil adalah teks deskriptif. Sehingga saya dapat menghasilkan tujuan pembelajaran untuk elemen menyimak dan berbicara pada teks deskriptif, yaitu menganalisa detail spesifik informasi tersurat dan tersirat dalam teks deskripsi dalam bentuk multimoda atau menggabungkan tulisan, audio, visual, gambar, gerakan suara, tindakan, teks verbal, desain-desain yang menarik, dan sebagainya yang sesuai dengan minat dan bakat serta kemampuan murid. Nah, di sini kata kerja operasional atau kompetensinya yang diambil adalah menganalisa. Ini adalah kata kerja operasional. Jadi kontennya adalah tes deskripsi, kemudian variasinya dalam bentuk multimoda. Saya ulangi, tadi kita harus memuat 3 komponen, yaitu kompetensi, kemudian konten, dan variasi. Kompetensinya yaitu menganalisa detail spesifik informasi, dan kontennya yaitu tes deskriptif atau tes deskripsi, dan variasinya adalah bentuk multimoda. Itulah yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada salah dalam pemaparan. Kiranya kita dapat saling membenahi, memberikan masukan dan input, dan akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.